Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua tepuk tangan katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kita percaya setiap kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, masuk di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabbashana lamaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu,
sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Naikkan pujian ini lebih sungguh, katakan, sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Angkat tinggi tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Mari sembah Tuhan, mari sembahlah Dia, Yesus Tuhan. Inarabashana lamaya 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 lamaya. Oh ya rabaya rabaya rabashana rabaya rabu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Kinarabayara rabayara lamayara lamu. Kinarabasyana ralamaya lamu. Inara naralamaya su. Haleluya. Kinarabasyana ralamu, kiara rabasyana nalamu. Haleluya. Oh haleluya. Kinarabasyana ralamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu, sebab anugerah-Mu, sebab cinta-Mu dalam hidupku. Haleluya. Ya rarabasyana ralamayalamu. Oh haleluya. Kirabasyara rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa kami terus semakin dalam di dalam hadirat-Mu. Kami rindu terus menyembah-Mu. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, mujizatnya disediakan bagiku, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh,
percaya, kami percaya, Kau yang sanggup pulihkan, Kau yang sanggup sembuhkan. Haleluya. Oh, kinarabashana lama ya lama ya lama ya lama. Kinarabashana lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya lama ya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Bapa. Inilah pujian penyembahan kami. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bila sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Mari saya persilakan hambanya Pastor Luther Dias yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya. Kinarabasyaka. Ya Lord Jesus, thank you Lord Jesus, haleluya. Haleluya. Silakan Pastor Luther. Shalom Pak Luther. Shalom Ibu Sofi. Shalom Pak, terima kasih. Hambanya sudah dinanti-nantikan ini. Ya, Tuhan. Oke, kita berdoa. Tuhan, malam ini kami percaya sesuatu yang hebat, yang ajaib, yang mulia Engkau sedang nyatakan di tengah-tengah kami. Dan Engkau melakukannya jauh melampaui yang bisa kami pikirkan. Bahkan yang timbul dalam hati kami, Engkau sediakan di dalam kami, bahkan kami percaya God's breakthrough Tuhan lakukan bagi kami malam ini. Perkara-perkara besar akan Engkau nyatakan bagi kami malam ini. Ada dari Bapak Ibu ada ibu-ibu di sini yang datangnya namanya Janet. Tolong dibuka kalau ada. Silakan Bu Janet buka mute-nya, Bu Janet dibuka. Ya, oke. Pastor bisa dibuka mute-nya, Pak. Oke. Ibu Janet di mana ini? Di rumah. Ya. Kotanya. Kota Surabaya. Surabaya. Ibu Janet. Ya. Oke, pejamkan mata dengar ini ya. Oke. Tuhan akan membimbing engkau step by step. Jangan berpikir bahwa engkau akan berjalan sekaligus. Pikiran kita selalu berkata bahwa ini perjalanan yang harus cepat. Ternyata dari sisi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu memimpin kita di dalam langkah-langkahnya. Tuhan berkata begini, Ibu pastikan bahwa langkah-langkah Ibu selaras dengan yang Tuhan mau. Sebab dari sisi Tuhan itu nggak ada yang kebetulan dan tidak pernah terlambat. Ibu mengalami yang namanya tertunda, kurang lebih hampir 2 tahun lebih ini, terutama di dalam pekerjaan dan bisnis Ibu. Ibu mengalami tertunda, tapi tertunda bukan berarti Tuhan tidak menolong. Tertunda supaya 1 kali perjalanan, 2 mujizat terjadi sekaligus. Tuhan sedang mempersiapkan Ibu untuk bisa menghandle perkara-perkara besar. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya, Ibu sedang memakai jubah yang warna putih. Dari leher Ibu sampai jatuh ke mata kaki Ibu. Amin. Tapi di pinggang Ibu, itu ada ikat pinggang. Dan ikat pinggang itu, mau dibilang emas, tapi ada juga warna keungu-unguan di situ. Jadi emas yang warnanya agak keungu-unguan. Di tangan Ibu dari pergelangan tangan, dari lipatan tangan ini sampai pergelangan tangan, itu seperti warna ungu. Lalu Tuhan tunjukkan kepada saya begini bahwa Ibu itu sedang pegang begitu banyak benih di tangan Ibu. Ketika saya memperhatikan ini benih bukan seperti benih padi yang biasa benihnya kecil seperti padi, tapi ketika saya memperhatikan begitu dekat, itu warnanya gold, dan itu benih yang sudah sangat teruji, itu warnanya emas. Sedangkan di satu tangan Ibu sedang memikul 2 keranjang. Keranjang yang di depan itu isinya 5 roti, keranjang yang di belakang isinya juga 5 roti. Tuhan berkata kepada saya begini, bahwa jubah putih bicara tentang perbuatan orang-orang kudus, orang-orang benar.
Tapi ikat pinggang yang ibu pakai itu adalah ikat pinggang. Menurut Efesus pasal yang kelima, itu adalah Efesus pasal 6, itu adalah ikat pinggang kebenaran. Dan semuanya terbuat dari emas. Ada warna keungu-unguan sama dengan di pergelangan tangan ibu, bicara tentang otoritas. Kehidupan orang Kristen yang penuh dengan otoritas. Dan apa yang ada di tangan ibu adalah benih, itu adalah kehidupan yang akan ditaburkan. Apa yang ibu tabur, Tuhan katakan itu adalah benih-benih yang sudah melewati api. Bicara tentang ujian. Tinggal ada 3 baptisan ya. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Baptisan api itu sampai Yesus datang. Dan ibu sudah melewati jalan-jalan ini. Dan jangan puas, ini waktunya menabur. Tapi ada waktu panen, ada waktu juga untuk membajak dan sebagainya. Tapi di keranjang, ada 2 keranjang. Bicara tentang keseimbangan. Semua yang ibu terima dalam tangan ibu, tidak boleh makan semua. Harus ada yang dijadikan benih, harus ada yang dijadikan roti. Supaya pada waktu ibu tabur, maka waktunya ibu akan menuai. Sehingga ibu akan memberi makan banyak orang. Angka 5 bicara tentang angka salib. 5 tanda pada tubuh Yesus. Dan itu bicara tentang kasih karunia. Ada 5 korban persembahan. Ketika ibu memperhatikan baik-baik apa yang Tuhan sedang bicara kepada ibu dan melakukan dengan setia, maka ibu akan melihat lompatan-lompatan iman. Bahkan apa yang ibu tidak pernah pikirkan pun disediakan Tuhan bagi ibu. Waktu ini adalah waktu untuk banyak duduk di kaki Tuhan. Amin. Dan melakukan, bukan cuma mendengar, bukan cuma mencari kehendak Tuhan. Ini waktunya melakukan kehendak Tuhan. Maka ibu akan mengalami God's breakthrough terjadi dalam hidup. Terima kekuatan itu, terima anugerah Tuhan itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Nama Yesus. Amin. 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 Pastor, Amin. 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 Ada yang namanya Esther di sini? Thank you. Thank you. Tuhan berkati. Ada yang namanya Esther. Silakan yang namanya Esther dibuka mute-nya, bisa. Saya pastor, saya Ya, where are you? kain Di mana? di Palembang, Palembang. Palembang, Sumatera ya. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ibu Esther, Iya. Anda punya problem dengan perut bagian bawahmu yang sering sakit, dan bagian dada sebelah kirimu yang juga sering sakit dengan bagian kepala yang sering sakit. Iya. Tidak ada orang yang tahu, tapi Anda alami itu. Koreksi, benar atau tidak? Ya, benar. Nah, dan dengar ini baik-baik. Tuhan berkata begini bahwa roh kelemahan tubuh ini ketika Anda dengar malam ini, maka tidak akan pernah lagi mendatangi engkau. Engkau akan mengalami kesembuhan dan pemulihan total dalam hidupmu. Engkau akan mengalami Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman, disembuhkannya Melan Esther. Aku katakan spirit of familiar, kutu keturunan, bahkan yang terpaut dengan DNA. Dan aku katakan hari ini out dalam nama Yesus. Out dalam nama Yesus. Aku katakan pemulihan terjadi bagi engkau Ibu Esther. Tuhan memberikan kepadamu Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tuhan memberikan kepadamu kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Sehingga ibu akan mengalami God's breakthrough, terutama di dalam kesehatanmu. Nah, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa pelayanan ibu adalah pelayanan kepada ibu-ibu muda. Engkau seorang konselor. Tanpa engkau tanya, orang menceritakan masalah kepada engkau. Benar. Kadang-kadang engkau bingung sendiri, sedangkan Anda sendiri punya masalah. Iya, benar. Tapi orang menceritakan masalah kepada engkau. Benar. Benar? Dan Tuhan berkata begini, bahwa engkau akan dibawa dengan pelayanan ini ke tempat-tempat yang lebih dalam. Amin. Bukan cuma counselor, tapi engkau adalah a good counselor. Engkau harus duduk di kaki Tuhan, hafal firman Tuhan, Yes. tinggal di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, Iya. supaya kita bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Setiap pagi aku akan mempertajam lidahmu, dan aku akan menjadikan engkau muridku dan mengajar engkau tentang kebenaran, sehingga engkau akan membawa kelepasan dan pemulihan bagi banyak orang. Amin. Waktu ini adalah waktu untuk engkau melihat perkara-perkara yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan. Bukan cuma engkau seorang good counselor, tapi engkau akan melayani dalam pelayanan healing, kesembuhan. Tuhan tunjukkan kepada saya, engkau akan tumpangin tangan seorang, dan mereka akan sembuh. Ketika engkau berdoa by phone, online, maka mereka akan dilawat oleh Tuhan. Tuhan berkata, engkau harus punya waktu-waktu diam di kaki Tuhan. Ambil waktu-waktu doa dan berpuasa, karena Tuhan akan bicara banyak kepada engkau. Aku akan mengarahkan engkau dengan cara-cara yang hebat dan ajaib. Tuhan akan buka pintu-pintu itu kepada engkau. Terima Ibu Melan. Terima dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun bagi engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ada yang namanya Ibu Siska di sini.
Iya, saya. Ibu Siska di mana? Di Semarang. Semarang. Ibu dengar ya. Tuhan panggil ibu menjadi seorang pensyafaat. Pendua syafaat dan penjaga. Mata bagi kota. Amin. Telinga bagi kota. Amin. Amin. Mungkin engkau nggak tahu banyak, tapi engkau punya hati yang begitu taat. Beberapa kali Tuhan bangunkan engkau pada waktu malam. Dan tiba-tiba saja ngantukmu hilang. Engkau mencoba untuk tidur, tapi kau nggak bisa tidur. Ada kalanya engkau tanya, kenapa? Yes. Padahal nggak ada tekanan, Ya. nggak ada masalah. Tapi engkau nggak bisa tidur. Mari Tuhan beritahu ini. Ketika engkau berdoa, maka engkau akan melihat, engkau akan menggerakkan alam supranatural untuk mengintervensi alam natural. Ketika engkau berdoa, maka engkau akan lihat Tuhan akan membuka pintu-pintu. Hari ini yang ditutup oleh setan akan dibukakan kepada engkau, dan engkau akan membebaskan para tawanan. Sedang bergumul bagi keluargamu, sedang bergumul bagi keluarga besarmu. Tuhan berkata begini, tahun ini, satu persatu daripada mereka akan datang dan menyembah aku, mengaku bahwa akulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sedang bergumul kepada bisnis dan pekerjaan suamimu. Tuhan berkata, kasih tahu kepada keluargamu, bisnismu baik-baik saja. Tuhan berkata, ini cuma sebuah perjalanan. Hitung 3 bulan dari sekarang, aku akan mempertemukan engkau dengan seseorang. Dan orang ini akan datang menolong engkau terutama dalam bisnis. Engkau tidak akan meminjam dari bank. Tapi orang lain akan memberikan uang kepada engkau dan akan bagi hasil selama 5 tahun tanpa engkau pinjam uang dari bank. Orang ini seperti malaikat yang diutus Tuhan kepada engkau. Ingat, Tuhan pakai orang, setan juga pakai orang. Orang ini diutus Tuhan untuk menolong engkau. Dan engkau akan melihat Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Tuhan akan pulihkan keluargamu ketika engkau belajar melupakan apa yang terjadi kepadamu di hari-hari yang lalu. Ketika engkau mengampuni, ketika engkau melupakan, engkau tidak nyimpan di hati. Engkau tidak ingat kesalahan-kesalahan yang lalu. Maka Tuhan akan memperbaharui engkau. Dan akan membawa engkau naik kepada level-level yang baru. Anugerah Tuhan turun bagi engkau, Ibu Siska. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Yesus saya berdoa. Terima itu. Tuhan Yesus. Terima itu. Terima itu. Amin. Amin. Aku Dalam nama menerimanya. Ada yang datang malam Tuhan ini, saudara Yesus. punya problem dengan kepala Anda yang sakit. Batang kepala ketarik sampai ke dua bahu. Ketarik sampai ke 2 bahu. Dan saudara punya bagian tangan kanan terutama. Begitu sakit, bahkan ada mungkin yang nggak bisa angkat. Kalau itu saudara, tolong angkat tangan saudara. Silakan, mungkin bisa dibuka mute-nya kalau Anda merasakan seperti apa yang tadi Pastor Luther katakan. Silakan. Lebih daripada 3 orang yang Tuhan taruh di hati saya. Ibu Lani, itu Ibu Lani. Saya, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang namanya Ibu Ratna di sini? Oke. Ya, Yang tadi saya minta 3 orang tadi. Ibu Ratna dengar. Ibu punya problem dengan mah ibu. Dan ketika ibu itu datang, itu naik itu sampainya di tenggorokan ibu. Rasa asam itu naik sampai tenggorokan ibu. Ibu punya jantung yang sering berdebar-debar. Tangan ibu sering berkeringat, benar? Sering kesemutan, ya. Iya, maksudnya. Tangan ibu sering kesemutan, berkeringat, dan sering berdebar. Dan rasa bergah di sini, rasa kembung ada di dalam perut, benar? Iya, iya, Pak. Dengar ibu, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa ibu punya problem dengan lambung ibu, dan itu larinya ke jantung. Ada kalanya waktu malam ketika ibu tidur, ibu perlu bangun karena ibu rasa bahwa seperti ibu rasa sesak dan tercekik. Berkali-kali ibu bangun dan ibu rasa seperti bumi mau berputar, dan ibu rasa ibu seperti mau pingsan, orang mau pingsan. Hari ini, aku katakan roh kelemahan tubuh ini pada Ibu Ratna, out in the name of Jesus. Amin. Dan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi in the name of Jesus. Aku katakan saat ini roh kelemahan tubuh tinggalkan Ibu Ratna. Sel urat dan otot anatomi tubuh, aku katakan lambung, usus besar, 12 jari. Aku katakan paru-paru, jantung, dan ginjal, dengarkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal ini. Aku katakan Roma 4 ayat 17. Aku katakan kepada Ibu Ratna. Dan aku katakan firman Allah ini menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada.
diciptakan kembali yang baru dan tercipta yang baru in the name of Jesus. Amin. Terima kesembuhan itu. Terima kekuatan itu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, amin. Terima kesembuhan itu. Amin. Haleluya. Amin. 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 Ada Ibu Sofi. Ibu Sofi. Shalom. Ya, saya mau doa untuk Ibu Sofi. Shalom, Pak. Akan terjadi lompatan-lompatan besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Engkau akan menjangkau all nations, bangsa-bangsa, dengan pekerjaan. Tuhan menunjukkan kepada saya di tangan ibu. Ibu sedang memegang ada anak kunci yang bentuknya bulat. Tapi tergantung begitu banyak anak kunci. Dan Tuhan berkata begini, aku memberikan kepadamu kesetiaan, kepercayaan, dan terobosan besar. Bukan cuma satu kunci, many keys. Banyak kunci. Yang akan ibu datang kepada pintu-pintu yang tertutup dan pintu terbuka. Kalau orang pegang kunci, tujuannya adalah membuka pintu. Aku telah memberikan kepadamu, Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Akan terjadi ekspansi. Memperpanjang tali-tali patokmu, mengembangkan tempat kediamanmu, kemanapun engkau pergi. Maka Tuhan akan mengembangkan kedua sayapmu. Ketika engkau mulai menyembah Tuhan, maka ibu akan melihat sebuah percepatan yang tidak biasa, berbeda terjadi. Yesaya 40 ayat 31, itu ayat bagi ibu dan keluarga. Dan Tuhan berkata begini, ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, maka engkau akan mendapat kekuatan baru, engkau seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Ketika ibu menanti-nantikan Tuhan, maka terjadi 3 percepatan. Dari berjalan kepada berlari, dan berlari kepada terbang. Itu kecepatan yang berbeda. Kata kuncinya di mana? Menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan berkata, maka akan terjadi change your strength. Kekuatanmu yang terbatas akan digantikan dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dan itu akan membawa engkau bukan cuma berjalan, bukan cuma berlari, tapi terbang. Ini adalah posisi di mana posisi ibu sekarang. Sedang berlari menuju kepada terbang. Ibu harus mempersiapkan landasan pacu yang besar. Karena yang akan didarati bukan cuma pesawat yang kecil, tapi akan didarati adalah Airbus 777 yang gede-gede. Ibu akan melihat ada begitu banyak orang yang akan datang mencari engkau. Dan akan begitu membawa kekayaan bangsa-bangsa datang mengalir. Ibu akan menggenapi Hagai pasal 2, ayat 7, 8, 9, dan 10, bahwa engkau akan melihat kekayaan bangsa-bangsa, semuanya digoncangkan untuk engkau menerima kekayaan bangsa-bangsa. Tetap menanti-nantikan Tuhan, dan jaga perkataan untuk tetap mengucap syukur every day. Dan engkau akan melihat, Tuhan akan open the heaven, open the mind, open the heart, dan open the way. Dan terima itu dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun bagi engkau. Amin. 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 Yang 3 orang yang sedang mengangkat tangan ini. Aku katakan kepada Ibu Elia, ada lagi siapa? Ibu dengan kepala belakangnya sakit. Di atas bahu mereka, bahkan tangan kanan yang sakit. Angkat tangan kanan ibu, dan aku katakan sel urat otot, peredaran darah, tulang, dengarkan firman Tuhan. Aku katakan, Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari yang buruk. Segera, semua yang sakit ini, aku katakan sembuh. Aku katakan roh kelemahan tubuh ini out in the name of Jesus. Dan aku katakan kesembuhan terjadi, kuasa penciptaan aku lepaskan, dan kekuatan Tuhan berikan saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Coba gerakan tangannya, mutar tangannya. Mutar. Geleng kepala yang tadinya sakit, yang rasanya berat. Kalau Anda sembuh, Anda tulis di kolom komentar, saya sudah sembuh. Silakan tulis di kolom komentar, saya sudah sembuh, puji Tuhan. Haleluya. Silakan tulis di kolom komentar, saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Ya, tulis di kolom komentar, nggak usah unmute mic ya. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, malam ini siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin, siap Pak. Ya. Terima kasih untuk Ibu Sofi yang sudah mengundang saya. Harusnya saya minta
maaf harusnya minggu lalu ya, nggak tertunda, tapi saya tahu bahwa waktu Tuhan itu indah. Amin. Semua tepat pada waktunya. Yes. Malam ini saya akan bicara tentang sebuah tema yang sangat menarik. Ya, karena ini setiap hari kita lakukan itu. Yaitu bagaimana kita mematahkan kutuk perkataan. Bapak Ibu saya jelaskan dulu ya, kalau kutuk penyembahan berhala, menurut Keluaran pasal yang ke-20, ayat 5 dan 6, itu turunnya 4 keturunan. Kutuk perzinahan, itu turunnya 10 keturunan. Bagaimana dengan kutuk perkataan? Turun berapa keturunan sih? Kalau kutuk perzinahan, kalau kita lihat dari salah satu dari keturunan dari Yakub, yaitu Yehuda. Yehuda itu tidur dengan menantunya sendiri, yaitu Tamar, sehingga lahirlah Peres. Jadi Yehuda, Peres, Nahason, Aminadab, Ram, Salmon, Obed, Boaz, Isai, Daud. Daud masih jatuh dalam dosa? Yes. Jatuh dengan Berseba. Pada waktu Salomo sebenarnya terputus kutuk itu. Makanya kerajaannya tidak ada perang. Dia adalah raja yang sangat diberkati. Sampai hari ini tidak ada raja yang mengalahkan kekayaannya. Dan Tuhan benar-benar pagari kerajaan Salomo selama 40 tahun, tidak ada perpecahan dalam 12 suku. Daerah kekuasaannya sangat besar, dia sangat dihormati. Seluruh raja di dunia, seluruh orang di dunia kepingin melihat hikmatnya. Tapi Salomo buat kutuk sendiri, ambil istri 700, gundik 300. Ya, belum termasuk papa mama mertuanya. Kalau dia dirikan gereja sendiri hari ini, di bawah sinode yang seperti saya, GBI, maka dia punya gereja sendiri namanya GBI Salomo. Siapa jemaatnya? 1000 istrinya, termasuk papa mama mertuanya, jumlah 3000 orang. Ya, itu belum termasuk yang dayang-dayang dan sebagainya. Saudara lihat bahwa kutuk perzinahan itu turun. Anda hamil di luar nikah, Anda sudah nikah tapi pergi dengan perempuan lain, pergi dengan laki orang dan sebagainya. Anda sedang bangun 10 keturunan kutuk di bawah Anda. Mengerikan. Kalau ini khotbah tersendiri, tapi saya lewat saja untuk saudara. Ya, dan saudara dengar baik-baik begini. Malam ini saya akan bicara tentang sesuatu yang mengerikan, yang saya sebut dengan mematahkan kutuk perkataan. Perkataan manusia itu bisa membawa kemampuan mencipta atau merusak. Karena memang manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Kalau kita mendudukan perkataan pada porsi yang salah, maka kita bisa mengakibatkan kutuk atas hidup kita. Ibu harus tahu bahwa langit dan bumi diciptakan hanya dengan Tuhan berfirman. Amin. Amin. Dan ketika Bapak Ibu diciptakan, maka Tuhan mengotori tangannya untuk menciptakan Bapak Ibu, Sem, sama dengan dia. Lalu menghembuskan kepada kita yang namanya nefes hayah. Itu bahasa Ibrani ya. Nefes hayah itu apa? Jiwanya Tuhan. Soul. Pikiran, perasaan, kehendak. Bukan begini. Bukan. Bukan itu. Bahasa Yunaninya pakai kata pase grapeteo. Latinnya dipakai kata nesama. Bahasa Inggrisnya in tambah spiro, inspiro. Kemudian Anda berkata saya dapat inspirasi. Karena ada sesuatu yang diinfuskan ke dalam jiwa Anda. Yang tadinya tidak mengerti, sekarang mengerti. Yang tadinya tidak tahu, sekarang saya tahu. Yang tadinya tersesat, sekarang di jalan yang benar. Yang tadinya berdosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Karena ada sesuatu yang diinfuskan ke dalam saudara, sehingga orang berkata apokalipsis, atau saya dapat pewahyuan, pembukaan. Sesuatu yang disingkapkan sehingga saya mengerti. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia punya kemampuan untuk mencipta yang sama. Jadi pelayanan Tuhan Yesus yang pertama bukan menyembuhkan. Pelayanan Tuhan yang pertama adalah mencipta. Pada mulanya, Allah mencipta langit dan bumi, bukan menyembuhkan, tapi mencipta. Makanya Bapak Ibu dengarkan saya khotbah tadi, aku ciptakan tulang yang baru, sel yang baru, anatomi yang baru, paru-paru yang baru. Karena memang pelayanan Yesus itu meng-create yang tadinya tidak ada gelap, yang tadinya tidak teratur, teratur kembali, yang tadinya sakit sembuh, yang tadinya patah tulang kembali pada posisi normal. Perkataan manusia bisa menghidupkan, bisa membangun orang, melukai orang, atau membunuh orang lain. Perkataan manusia juga bisa mengobarkan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Semua masalah yang terjadi di dunia ini karena salah perkataan atau perkataan yang salah. Kita lihat Yakobus 3, ayat 1 sampai ayat 12.
Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sedang ia sendiri, lidah sendiri, dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Wow, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun. Sumber tidak boleh keluar dua rasa, tidak boleh keluar berkat atau kutuk. Ayat di atas menggambarkan lidah kita seperti, pertama, api. Yang kedua, lidah kita seperti kemudi pada kapal. Kapal itu badannya besar, tapi bisa dikemudikan oleh kemudi yang kecil, demikian juga lidah. Bahkan Yakobus mengatakan bahwa salah satu yang mengambil bagian dalam dunia kejahatan, lidah kita. Lidah kita juga dapat memegahkan, yang keempat, memegahkan perkara-perkara besar. Yang kelima, lidah kita itu dikatakan sesuatu yang puas. Yang keenam, dinyalakan oleh api neraka. Wow, lidah dinyalakan oleh api neraka. Dikatakan begini, yang ketujuh, tidak dapat dikuasai, tidak dapat dijinakan. Dan yang kedelapan, liar. Wow. Sudah dapat gambaran tentang lidah? Dan kita tahu bahwa dia mengambil bagian dalam anggota tubuh kita. Pernah ingat ketika kita datang ke dokter, sebelum dokter pakai teteskop, maka dia bilang, tolong keluarkan lidah ibu atau lidah bapak. Dia ambil senter dan lihat lidah Anda. Dokter yang berpengalaman tahu ketika lidah Anda berubah sedikit, dia tahu bahwa Anda sangat mengidap penyakit yang berbahaya. Beberapa kali kita datang ke hadapan Tuhan ketika Anda membuka mulut, Tuhan berkata, ini orang berbahaya atau ini orang benar. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya makan buahnya. Alkitab tidak mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai COVID-19. No. Mungkin ada orang, benar Pak Pendeta, ada orang yang mati oleh COVID-19. Tapi saya beritahukan kepada saudara, kematian sekarang ini bukan akhir. Karena ada nanti pada waktu kebangkitan kedua, namanya Anda dan saya akan dihakimi. Kebangkitan pertama adalah saudara dan saya akan menerima upah. Tapi kebangkitan yang kedua maksud saya, kita akan dihukum. Lalu akan sampai yang namanya kematian yang kekal. Orang mati sekarang, entah mati dengan cara seperti apapun, itu bukan akhir. Nah, yang dimasukkan dengan hidup dan mati dikuasai lidah itu yang mana? Kematian kekal. Mungkin kita bisa kuasai lidah hari ini, kita jadi orang sempurna hari ini, Bapak Ibu sedang investasi dan kita mati, kita investasi untuk hidup yang kekal. Makanya kalau nanti kita mau bicara sesuatu, pikir 1000 kali dulu baru ngomong 1 kali. Jangan ngomong 1000 kali baru pikir 1 kali.
Survei mengatakan bahwa perempuan satu hari ngomong 50.000 kata, laki-laki setengahnya. Yang paling cerewet siapa? Perempuan. Perempuan. Ya. Satu saat, salah satu pejabat di gereja kami, dia datang kepada saya pagi-pagi, kan? Ya pagi-pagi waktu saya datang di ibadah, dia sama jadi asyur di depan, lalu dia panggil saya, dia tarik saya, Pak Gembala, saya mau ngomong sesuatu. Saya tanya apa? Tolong doakan istri saya. Istri kamu sakit. Dia katakan, tidak, Pak Gembala. Bahwa Gembala doain, usir roh cerewet dari istri saya. Lalu saya lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya tanya, kamu udah nikah berapa lama? Saya sudah nikah 17 tahun. Anakmu berapa? 13 tahun. Lalu saya katakan kepada dia, kamu baru tahu bahwa Tuhan ciptakan perempuan untuk banyak bicara. Kamu nggak harus tahu, Tuhan ciptakan perempuan untuk cerewet. Kalau dia diam, itu tanda dia sakit. Ya. Dan saudara tahu begini, kalau perempuan, kalau satu hari dia ngomong 50.000 kata, itu dia bisa injili satu provinsi. Tapi kalau dia gosip, maka dia meracuni satu bangsa. Orang katakan gosip itu semakin digosok, semakin sip. Kita harus merubah gosip menjadi gospel. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Apa yang kita gemakan dalam perkataan, itu seperti benih yang jatuh. Karena akan tumbuh dan menghasilkan buah. Kita ada hari ini karena perkataan kita kemarin. Kita besok adalah apa yang kita katakan hari ini. Ada banyak orang yang hidup hari ini karena perkataan-perkataan yang diucapkan oleh orang tua kita. Anak bodoh, anak tidak bisa buat apa-apa. Semua nama kebun binatang, anjing, babi, monyet diucapkan. Makanya jangan heran kalau kelakuannya seperti nama-nama itu. Karena perkataan itu mencipta, meng-create. Perkataan itu benih yang nanti akan tumbuh. Perkataan yang kita ucapkan itu doa. Itu berarti perkataan manusia sangat berbisa dan mematikan. Nah, mari saudara dan saya, kita mengidentifikasi kutuk perkataan itu ada di bagian mana. Saudara dan saya bisa tahu bahwa ketika saya ada dalam jalur kutuk perkataan itu ketika keadaan seperti apa. Ya. Kutuk perkataan terjadi saat kita tidak dapat menguasai diri. Ketika Bapak Ibu marah, ketika Bapak Ibu harga diri Bapak Ibu diinjak-injak, ketika Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, maka selalu kita nggak pernah ngomong membangun, selalu kita ngomong salah di situ. Selalu kita ngomong salah. Dan setiap pengomongan yang salah itu, Bapak Ibu tahu, kalau lupa dicabut, kalau lupa dibereskan, maka itu one day pasti akan tumbuh. Bukan cuma tumbuh, Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Alkitab menunjukkan contoh dengan sangat jelas. Saat Nuh mabuk, Nuh mengutuki Ham. Coba kita lihat. Kejadian pasal 9 ayat 24-27. Kejadian pasal 9 ayat 24-27. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsu kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tapi hendaklah Kanaan menjadi hambanya. Bapak Ibu tahu begini bahwa ketika Bahtera Nuh itu terkandas di Gunung Ararat yang ada di Turki. Itu bahtera yang besar, Bapak Ibu. Panjangnya 133 meter, luasnya, lebarnya 21 meter, tingginya 13 meter. Jadi itu bangunan 4 lantai. Dan dibuat oleh 8 orang, gilanya lagi adalah buatnya di gunung. Orang buat kapal harusnya buatnya di pantai. Ini buatnya di gunung karena memang banjir bandang akan datang. Dunia purba dibinasakan. Dan Tuhan memilih Nuh. Menurut Kejadian pasal 6, Tuhan memperhatikan bahwa Nuh adalah orang benar yang hidupnya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tapi tahukah Anda, ketika air bah surut, lalu Nuh jadi petani anggur pertama di dunia, dan orang pertama yang mabuk di dunia adalah Nuh. Nuh adalah petani anggur pertama di dunia, dan Kejadian 9 ayat 24-27 berkata, orang pertama kali mabuk di dunia adalah Nuh. Ketika Anda tidak dapat menguasai diri, maka ngomongnya sembarangan. Orang mabuk itu ngomongnya ngelantur.
Orang mabuk itu ngomongnya asbun, asal bunyi. Haleluya. Orang mabuk pasti tidak akan bisa menguasai dirinya. Makanya Alkitab larang kita jangan mabuk oleh anggur. Anggur bukan bicara tentang anggur yang Anda dan saya minum, tapi anggur ini bicara tentang kenikmatan dunia. Jangan mabuk. Karena kita akan ngomong sembarangan, menjatuhkan orang, menghancurkan orang. Anggur juga sesuatu yang rasanya nikmat, manis. Jangan mabuk karenanya, itu bisa jabatan, posisi, prestasi, uang, harta, takhta, seksualita. Orang biasa katakan, ya, triple T, 3T, takhta, harta, seksualita. Bukan cuma wanita, karena wanita juga jatuh dengan pria orang lain, suami orang lain. Ya. Jadi bukan cuma laki yang pergi dengan istri orang lain, ada juga wanita-wanita yang pergi dengan suami orang lain. Jadi seksualita. Nah, saya memberitahukan ini kepada saudara, itu bicara tentang anggur. Dan Alkitab katakan ini saat kita marah, saat kita tersinggung, saat keadaan tidak sesuai dengan pengharapan kita, sesuai dengan ekspektasi kita, banyak daripada kita yang mengeluarkan perkataan kutuk. Perkataan-perkataan yang bukan cuma mengutuki diri, tapi mengutuki anak-anak, mengutuki orang lain. Saya pernah jelaskan dalam sebuah seri khotbah tentang kutuk. Saya mulai jelaskan tentang kutuk atas tanah, kutuk nenek moyang. Salah satunya saya jelaskan adalah kutuk perkataan, kutuk perzinahan. Ada kalau nggak salah 5 atau 6 seri saya bicara tentang kutuk itu. Dan dijelaskan satu persatu, kenapa sampai orang Kristen tidak bertumbuh, kenapa sampai usahanya lancar tiba-tiba ambruk, kenapa keluarga yang tadinya baik-baik masuk dalam sebuah rumah yang baru tiba-tiba bertengkar, lalu minta cerai dan sebagainya. Itu penjelasannya ada di situ. Tapi hari ini saya batasi dengan perkataan. Nah, saya beritahukan kepada saudara begini, bahwa kutuk perkataan yang diucapkan oleh Nuh kepada Ham. Ham itu anak kedua, Sem, Ham, Yafet. Ya. Sem itu artinya ternama. Ya. Ham itu artinya rendah. Bayangkan. Yafet itu artinya luas. Dari 3 arti nama, kenapa namanya Ham? Makanya jadi Kanaan adalah tempat yang paling rendah. Dan Kanaan itu, atau Ham itu keturunannya adalah hampir seluruh daripada Afrika. Dan Bapak Ibu semua tahu bahwa Afrika adalah benua yang paling kaya raya, tapi didapati mereka juga adalah negara bangsa yang paling miskin sampai hari ini. Dan negara yang paling banyak virus, paling banyak penyakit, paling banyak problem sampai hari ini. Dan kalau dicari akarnya, maka akarnya ada pada perkataannya Nuh kepada bapaknya mereka yang namanya Ham. Dan saya lihat beberapa video para pemimpin rohani bersatu dengan pemimpin bangsa ketika tahu ada kutuk perkataan yang ada di atas negeri mereka, ada di atas tanah mereka, maka mereka mencabut perkataan itu. Sehingga ketika mereka mencabut perkataan itu, negeri itu dipulihkan oleh Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu baca ayat di bawah dikatakan gini, tapi ketika dia berusaha dengan sekuat tenaga, maka kuk itu akan diangkat daripadanya. Banyak kali kita banyak bicara, tapi kita lupa cabut perkataan kita. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Katakanlah misalnya hari ini, saya, Pak Frans, ya yang WL ini kan sudah teman saya lama ya. Ya. Anggap saja Pak Frans itu gambaran Bapa di sorga, Ibu Sofi gambaran Tuhan Yesus, saya gambaran Roh Kudus, dan maaf misalnya ada yang namanya Dion ya. Kalau adanya Dion, minta maaf, Dion itu gambaran daripada setan, cuma gambaran ya. Atau Dion Roh Kudus, saya gambaran daripada setan, gitu aja. Ya. Lalu ketika Bapak Ibu datang, Bapak Ibu berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan ekonomiku, Tuhan berkati usahaku, doa naik. Pak Frans gambaran Bapak di sorga bilang, karena Bapak yang baik, jawab doanya. Saya mewakili setan katakan jangan dulu. Loh, Tuhan tanya kenapa? Tanggal 13 April pagi-pagi dia lagi ngomel. Dia lagi ucapkan perkataan-perkataan yang aku nggak bisa, aku pasti gagal, Tuhan pasti nggak jawab. Lalu akhirnya diputar slide-nya, malaikat putar slide-nya, betul nggak?
Iya, Tuhan nggak mungkin langgar firman-Nya. Tuhan tunggu sampai ada seorang hamba Tuhan menjelaskan tentang menjaga perkataan. Jelas? Bukan Tuhan nggak jawab. Roh Kudus, Tuhan Yesus, nggak bisa buat apa-apa. Karena kita bukan robot. Tuhan berikan kepada kita free will untuk memilih baik atau benar berkat kutuk, kematian atau kehidupan. Ditunggulah. Dan ketika mereka dengar firman Tuhan, maka dia mencabut perkataannya. Mengaku bahwa itu perkataan sia-sia. Menghapuskan dengan darah Yesus, doa naik lagi. Bapa di sorga jawab, Pak Frans bilang, jawab. Setan bilang begini, jangan. Setan pendakwa kan, penuduh kan. Di alam roh kan seperti itu, menuduh. Lalu pembela kita muncul, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tanggal 13 April malamnya, dia dengar firman Tuhan. Bahwa dia bersalah dalam perkataan. Lalu dia duduk dan mencabut perkataan itu. Roh Kudus ikut nimbrung. Roh Kudus bilang, akulah saksi. Kan ini zaman Roh Kudus. Sehingga ketika 2-3 orang jadi saksi satu perkara sah, maka setan tidak bisa lagi menghalangi jawaban doa turun bagi saudara. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu sadar begini. Ada banyak hal di mana Tuhan tidak jawab kita, padahal kita sudah doa puasa, padahal kita sudah cari Tuhan sungguh-sungguh, udah baca Alkitab, sudah ibadah, tapi kenapa belum dijawab oleh Tuhan? Mungkin saja Bapak Ibu tidak cabut perkataan-perkataan yang salah. Saya beritahukannya. Kutuk perkataan itu turunnya unlimited tanpa batas. Sudah 4.000 tahun, kutuk itu masih turun sampai hari ini. Ada orang-orang tua yang mereka pikir itu biasa karena marah anaknya. Dan kutuki anaknya. Kamu akan miskin, kamu tidak akan berhasil, usahamu akan bangkrut, kamu bikin apa saja, kamu akan bangkrut. Tanpa sadar, mengutuki keturunannya. Sampai ribuan generasi. Beberapa saudara mulai melihat saya dengan mata yang penuh dengan kekagetan dan terpana, maka semuanya diam, tenang, hening, dan sepi. Harusnya Anda tulis di situ, amin, 5 juta triliun kali. Hari ini saya mengerti bahwa saya ada di jalur kutuk ini dan saya mau selesaikan itu. Tulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Amin. Saya mau patahkan kutuk perkataan ini. Tulis di kolom komentar. Amin 5 juta triliun kali. Kalau cuma amin 2 kali, pelit dan medit luar biasa. Orang model seperti ini jangan berharap dia akan kasih dalam bentuk persembahan yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Apalagi kalau tulis amin aja pelit medit. Nah, amin itu saya ajar. Amin 5 juta triliun kali. Amin yang paling banyak. Amin unlimited kali. Haleluya. Jadi perkataan kutuk itu turun ketika kita ada di dalam keadaan kita waktu tidak dapat menguasai diri. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Saya ingat ketika 30 tahun yang lalu saya sudah melayani Tuhan, Bapak Ibu ya. Melayani Tuhan waktu keadaan masih muda di jamaah Tuhan. Dan dulu mulut saya kotor banget. Ketika saya mengerti tentang ayat ini, maka dalam 3 sampai tahun pertama sampai tahun kelima, saya bukan cuma ambil puasa tidak makan, tapi saya ambil puasa tidak bicara. Saya hanya bicara firman Tuhan. Dan saya lihat itu seperti kalau anak umur 1 sampai 5 tahun itu membentuk pola pikir dan karakter dan sikapnya. Itu membentuk karakter rohani seseorang. Dan ketika hari ini, ketika dalam pengembalaan, ketika saya lihat masalah, persoalan datang, istri saya jadi saksi. Saya tenang, saya nggak ngomong apapun. Hari ini kalau orang mau ngomong, jangan pikir bahwa pendeta yang diurapi pun tidak diomongin. Sekarang ini orang omongin pendeta itu, bahkan ujung jari yang berdosa. Nah itu nggak tahu nanti dihukumnya seperti apa, saya nggak tahu ya. Kalau ada Alkitab ditulis lagi, di zaman sekarang ini, ya ada ayat yang berkata, kamu bersalah dengan jarimu, ya dengan tanganmu. Karena mereka bisa menceritakan apa saja. Nah, saya selalu berkata kepada jemaat begini. Mereka katakan gini, Pak Gembala begini, kami sudah screenshot dan sebagainya. Saya katakan, kalau kamu dengar tembakan dari musuh, kamu jangan berdiri tegak, tapi tiarap.
Kalau orang yang misalnya lagi bicara Anda, itu namanya tembakan musuh, tiara. Yang kedua, kalau orang bicara Anda di belakang, kasih tahu kepada dia tidak akan pernah ada di depan saudara, karena di belakang terus ngomongnya. Betul? Yang ketiga, kalau ada orang yang bicara saudara, maka Anda itu barang bagus. Siapa yang mau bicara barang yang jelek? Makan kenyang, punya kekuatan pun, Anda nggak punya tenaga untuk bicarakan itu. Betul? Ada orang yang hobinya mobil. Kalau ketemu, wah, mobilnya keren, begini-begini. Tapi kalau orang itu lihat mobilnya jelek, dia nggak mau ngomong. Ada orang hobinya jam tangan. Orang hobinya perhiasan dan sebagainya. Ketika dia punya hobi, maka dia akan ngomong itu terus. Ketika ada orang bicara Anda tuh barang bagus. Bapak Ibu tulis di situ, saya ini barang bagus. Ya. Jadi kalau ada orang bicara saudara, jangan marah. Anda harus tahu Anda barang bagus. Kalau berdosa, minta ampun. Kalau buat salah, ya perbaiki hidup. Tapi nggak usah balas ngomong. Ya. Harus belajar kuasai diri. Nah, saya belajar kuasai diri, caranya gimana? Saya pilih tidur. Atau saya ambil gitar kecil saya dan saya menyembah Tuhan. Tidak ngomong. Satu kata pun enggak. So, ketika kita marah, semua yang kita keluarkan dari mulut kita, nggak ada yang benar. Makanya saya ngajarin, tipsnya adalah ketika kita marah, misalnya orang kata-katain kita, harga diri kita diinjak, diem. Hitung sampai 100. Lagi marah nih, darahnya mulai naik 1, 2, 3. Saya percaya 20, 30, tensinya mulai turun. Panas mulai. Apalagi 100. Lalu Anda lihat mukamu di kaca, kalau marah itu elenya luar biasa. Jeleknya minta ampun. Sekalipun Anda berdandan dengan cantik, pakai eyeshadow, stone eyeshadow, pakai macam-macam lipstick. Cantik luar biasa. Jeleknya luar biasa. Haleluya. Jadi berhenti marah. Menurut Yakobus 1 ayat 20 berkata ini, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Orang marah tidak mengerjakan kebenaran, itu bukan sebuah kebenaran. Nah, saya selalu katakan kepada jemaat, kalau ada yang bicara saya ajak makan. Saya tunggu-tunggu setelah khotbah itu mungkin ada yang bilang, Pak Gembala, saya marah Bapak. Nggak ada sama sekali. Ya. Jadi kalau ada orang marah Bapak Ibu, ajak makan. Sebab ketika makan di meja makan, mulut kebuka, pasti hatinya kebuka. Itu Tuhan Yesus kan. Setelah khotbah, ajak makan. Kan begitu. Setelah itu foto bersama. Kan begitu, selfie. Nggak tahu hari ini ada selfie nggak? Ada foto nggak tahu Ibu Sofia. Ya. Yang kedua, begini, menguasai diri. Yang kedua, perkataan nutuk selalu terdengar ketika seseorang ada dalam masalah. Tadi tidak dapat menguasai diri, yang kedua ada dalam problem. Ayub ketika diizinkan Tuhan untuk dicobai setan, maka semua yang ada padanya habis dalam 1 hari. Saya katakan ini adalah many problems. Rasanya kalau Bapak Ibu baca Ayub 1, ayat 1 sampai ayat 21, maka rasanya tidak ada orang di dunia ini yang saya lihat masalah seperti Ayub. Karena dalam 1 hari, setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub. Yang pertama adalah setan menyerang ibadahnya. Loh, gimana ibadahnya, Pastor? Pertama adalah setan menyerang kambing domba. Ayub. Kambing domba pada masa Ayub adalah binatang korban. Jadi kalau tidak ada kambing domba, Ayub nggak bisa persembahkan korban. Jadi setan menyerang pertama dari Ayub adalah setan menyerang ibadah Ayub. Setelah ibadah Ayub diserang, setan menyerang unta-unta Ayub. Unta pada masa itu adalah binatang beban, pengangkut beban dari satu kota ke kota yang lain untuk pengiriman barang. Dan Alkitab menulis dari Ayub 1 ayat 1 sampai 3 berkata, Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang yang hidup pada waktu itu di tanah Uz. Uz itu Irak Utara kalau nggak salah itu. Ini orang kaya, saudara. Setelah setan menyerang ibadahnya, setan menyerang bisnisnya. Setelah setan menyerang bisnisnya, 10 anaknya mati dalam 1 hari. Puting beliung datang dari 4 jurusan, timur, barat, utara, selatan. Anak-anaknya mati di tempat. Ujian 1, 2, dan 3, itu karena setan bilang begini, coba engkau angkat perlindunganmu daripadanya. Maka dia akan mengutuki engkau. Tujuan daripada setan minta izin dari Tuhan untuk menyerang Ayub adalah supaya dari mulut Ayub mengutuki Tuhan.
Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan Ayub 1 ayat 20-21, ketika dia mendengar bahwa ibadahnya diserang, bisnisnya habis, bahkan keluarganya, anak-anaknya mati semua. Ayub 1 ayat 20-21 berkata, maka dia merobek jubahnya, duduk dalam debu dan berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang, terpujilah nama Tuhan. Terjemahan King James Version berkata begini, maka Ayub berlutut dan worship to God, menyembah Tuhan. Setan boleh mencuri semua yang ada di sekeliling Ayub, tapi setan tidak bisa mencuri penyembahan dalam dirinya. Target setan adalah Ayub mengutuki Allah, tapi yang keluar dari mulut Ayub adalah praise the Lord, worship to Him, worship to God. Setelah itu, setan bukan cuma itu, setan menyentuh tubuh Ayub. Harta diambil, tujuannya mengutuki Allah. Mungkin orang berkata, harta diambil kan bisa kerja, bisa cari lagi kan tubuh sehat. Tapi bagaimana kalau tubuhnya diserang, dagingnya diserang? Ayub 3 ayat 1 berkata, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ketika apa? Setan menyerang Ayub dengan borok yang aneh. Beberapa ahli teologi berkata, bahwa Ayub 1 sampai Ayub pasal 42, rentan waktunya kurang lebih 7 tahun. Berarti Ayub mengalami kesakitan yang aneh selama 7 tahun. Dari ayat-ayat di atas, apa yang tadi saya jelaskan, bahwa Ayub sedang mengalami sebuah problem yang sangat besar. Big problems. Alkitab berkata begini, Ayub membuka mulutnya bukan mengutuki Allah. Dia mengutuki hari kelahirannya. Tidak ada ayat yang mengatakan Ayub mengutuki Allah. Padahal target setan adalah Ayub mengutuki Allah, bukan mengutuki hari kelahirannya. Wow. Ayub 1 ayat 11 berkata, tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Setan menyerang harta, menyerang ibadah, menyerang harta, menyerang keluarga Ayub, menyerang pribadi Ayub, tujuannya supaya Ayub mengutuki Tuhan. Tapi Ayub 2 ayat 5 berkata, ulurkan tanganmu, jamalah tulang dan dagingnya, kesehatannya dijama. Ia pasti mengutuki engkau. Kalau orang lagi sakit, pasti akan cari kambing hitam. Benar? Kalau didoain, ditumpangin tangan, belum sembuh. Dan rasanya Tuhan itu nggak adil, orang lain disembuhkan, aku tidak. Banyak yang cari paranormal. Bapak Ibu tahu, kalau kita belajar bahasa Indonesia, paranormal, para itu artinya tidak. Kalau disambung itu tidak normal. Jadi kalau kita pergi ke paranormal, kita juga tidak normal. Saya percaya di sini semua sudah normal. Amin. Bahkan bukan cuma normal, kita orang-orang supranatural. Amin. Ayub tetap menjaga mulutnya tidak mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub gagal menjaga perkataannya dalam menghadapi masalah kehidupan. Nah, pemulihan kehidupan Ayub terjadi saat Ayub duduk dalam debu, dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-6, dia mencabut perkataannya. Kalau dia tidak mencabut perkataannya yang berhubungan dengan kehidupannya, maka dia tidak mengalami yang namanya double portion. Berapa banyak yang mau diberkati double portion? Semua mau. Tapi tidak semua mau duduk mencabut perkataannya. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Tolong angkat tangan. Boleh tulis di kolom komentar, saya mau jadi orang kaya. Haleluya. Wow, banyak yang tulis ya. Kalau Anda nggak mau, saya mau. Ya. Tapi tahukah saudara, orang kaya di sorga itu dapat tingkatan paling rendah? Sebab di atas orang kaya ada lagi orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Oh. Anda tulis, Bapak Ibu tulis itu, saya mau diberkati Tuhan. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, di atas orang diberkati Tuhan ada lagi orang dimuliakan Tuhan. Amin. Yes. Nah, Bapak Ibu ini mau apa? Tulis semua, saya mau kaya, saya mau diberkati. Anda mau yang mana sebenarnya? Ya? Anda mau yang mana sebenarnya? Saya beritahu Tuhan itu tidak pernah kasih kita eceran, Tuhan selalu kasih kita paket. Tuhan mau kita kaya, Tuhan mau kita diberkati,
Tuhan mau kita Ya, kan. dimuliakan. Katakan amin 10 juta Amin. triliun kali. Tulis di kolom komentar. Amin, amin, amin. 10 juta triliun kali. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Alkitab dengan jelas berkata begini, perkataan kutuk selalu terdengar ketika seseorang dalam masalah. Beberapa Bapak Ibu, bahkan all nation, seluruh dunia sedang mengalami masalah. Kita bisa lihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan tidak percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Kalau Bapak Ibu diberkati dalam keadaan baik, lalu kita memuliakan Tuhan, Pak, semua orang bisa kok. Tapi ketika Bapak Ibu dalam keadaan sulit, dalam keadaan masalah, lalu Anda praise the Lord, Anda tetap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, tetap rajin ibadah, tetap menyembah, tetap berdoa, good. Anda tidak buat cuma ordinary, tapi Anda extraordinary. Firman Allah berkata begini, Ayub duduk dalam debu. Dikatakan dia duduk dalam debu. Lalu Ayub 42:6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Lalu ayat-ayat berikutnya dikatakan begini, Tuhan kembalikan ibadah Ayub. Tuhan kembalikan 2 kali lipat semua yang hilang, yang dicuri setan. Kemudian dari istri yang berkata kutuki Allahmu dan matilah, dapat 10 anak kembali. Bapak Ibu tahu, siapa tahu, berapa banyak yang tahu nama istri Ayub? Ada yang tahu nama istri Ayub? Tahu nama istri Ayub? Yang tahu tolong tulis kolom komentar. Mau tahu namanya? Nama istri Ayub namanya Nyonya Ayub. Memang nggak ada namanya. Ya. Namanya Nyonya Ayub. Anak-anak muda yang mau cari istri, cari seperti Nyonya Ayub, tapi minus yang suruh suami mengutuki Allah. Kenapa? Karena dari Nyonya Ayub ini melahirkan 10 anak. Menggenapi firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26-27, penuhilah bumi ini. Haleluya. Bapak Ibu jangan cuma punya anak 1-2, harus seperti Nyonya Ayub. Ya, kalau yang sudah 1-2, Pak, ini zaman sekarang anak 2 aja sulit. Karena Bapak Ibu ngomong sulit jadi sulit. Karena ada orang yang anaknya 7 juga baik-baik kok. Karena imannya dia sanggup. Perkataan kita itu membatasi perkara-perkara supranatural. Ini bisnisnya sulit kok, Pak. Pasti nggak bisa jalan. Jadi, seperti perkataan. Kenapa lihat saya seperti itu? Kita banyak terjebak dengan perkataan kita. Ayub mengalami pemulihan ketika dia cabut perkataan. Yang ketiga, kutuk perkataan selalu ada dalam perkataan sia-sia. Kalau kutuk perkataan datang itu karena kelemahan kita. Kutuk perkataan datang ketika kita dalam masalah besar. Kutuk perkataan datang dalam perkataan sia-sia. Matius 12 ayat 35-37 berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi begini, ketika Bapak Ibu ngomong 50.000 kata, laki-lakinya setengahnya 25.000 kata, maka kita punya malaikat itu mencatat. Perkataan itu baik, atau perkataan itu sia-sia, satu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan takhta Tuhan. Mengerikan, kan? 50.000 kata ngomong negatif semua. Bisa bayangkan nggak? Hukumannya seperti apa? Atau 50.000 kata, 25.000 kata adalah perkataan-perkataan yang men-encourage, mendorong, membangun, menasihati. Ingat, lidah ini adalah kemudi, adalah api. Kalau tadi Alkitab berkata, lidah kita dinyalakan oleh api neraka, saya tambah di situ. Lidah kita bukan hanya dinyalakan oleh api neraka, tapi lidah kita harus amin. Amin. Kita, kalau untuk mengekang kuda liar, maka harus dipakai kekang pada mulutnya untuk mengekang kekuatannya tanpa batas.
Manusia itu punya kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita sangat-sangat besar. Dan daya membangunnya luar biasa, daya perusaknya luar biasa. Untuk kita bisa terkendali, maka kita butuh Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Banyak kali Bapak Ibu bangun pagi cuma serahkan suami, serahkan istri, serahkan anak-anak, serahkan usaha, serahkan hati, Bapak Ibu lupa serahkan lidah kepada Tuhan, padahal itu liarnya minta ampun. Mulai hari ini Bapak Ibu bangun pagi, doa malam gini, Tuhan aku serahkan lidahku dalam kendalimu, karena ini liar, ini buas, tidak terkendali oleh sifat manusia. Hanya Roh Kudus yang bisa mengendalikan. Kata sia-sia, dalam bahasa Yunani dipakai kata argos. A-R-G-O-S, argos. Argos itu artinya begini, bahwa membiarkan lidah kita ngomong aja, nggak mikir yang dia ngomong. Bebas dari kerja. Bebas dari kerja itu tidak olah. Jadi ketika orang datang, kamu tahu nggak orang ini? Jangan bilang-bilang ya. Iya. Dia pergi lagi, dia bilang ke orang lain, jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang, kaget-kaget lagi. 1.500 orang ngomong, jangan bilang-bilang. Itu argos namanya. Argos itu diterjemahkan juga omong kosong. Bicara yang nggak ada dasar kebenarannya, omong kosong. Kekristenan itu bukan lihat baru percaya. Kekristenan itu tidak lihat namun percaya, itu Kristen. Kalau lihat baru percaya, kalau lihat diberkati, lihat omset banyak dulu baru percaya. Orang tidak percaya Tuhan juga bisa seperti itu. Tapi bisakah Bapak Ibu lihat dalam alam rohani, sekalipun keadaan ini begitu sulit dan belum ada jalan, tapi lihat penyediaan itu OTW kepada saudara. Dan Anda yakin dengan iman bahwa one day, satu saat akan datang dalam hidup kita. Itu namanya orang Kristen. Kristen itu bukan agama. Agama dari bahasa Sanskerta itu artinya kebingungan. Karena itu sistem agama dibangun untuk mengatur kebingungan manusia supaya ada hubungan dengan Tuhan, memakai jembatan perbuatan baik, filosofi, kemudian memakai jembatan agama sendiri. Dan Bapak Ibu tahu, yang membunuh Yesus itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah golongan agamawi. Orang-orang beragama, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah para pendeta, ahli Taurat, Farisi, itu pendeta. Yang ketiga yang bunuh Yesus itu adalah demokrasi, suara terbanyak. Barabas atau Yesus. Mereka teriak, Barabas, lepaskan Yesus, pada itu pemerkosa, pembunuh, perampok. Dan yang keempat, yang bunuh Yesus, golongan keempat itu adalah militer. Prajurit Romawi. Saya pikir kalau kita hidup di zaman Yesus juga, mungkin kita hosana bagi anak Daud, tapi sebentar lagi salibkan dia. Karena orang tidak jaga perkataannya. Omong kosong. Dan saudara tahu, biar darahnya kami tanggung. Perang Dunia Kedua, ketika Hitler menawan bangsa Yahudi, 6 jutanya mati. Karena mereka yang teriak. Orang tua mereka teriak, biar darahnya kami tanggung. 6 juta lebih orang Yahudi mati di tangan Hitler. Kenapa? Ngomong nggak mikir. Saya tinggalkan Tuhan, nggak perlu Tuhan. Nggak perlu Tuhan pun saya diberkati. Saya ingat omnya istri saya, itu seorang bisnismen pada zaman Orde Baru. Perusahaannya ada 45 perusahaan. The real, benar, nyata. Karena konco dengan pemimpin kroni-kroni dari Orde Baru. Dan ketika mereka datang ke rumah, mereka suruh ke ibadah. Dia katakan begini, saya nggak usah ke ibadah pun. 7 keturunan. Nggak habis. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Ketika Orde Baru jatuh. Bapak Ibu tahu. Sampai dia kena penyakit, seluruh tubuhnya itu udah plastik. Sudah dicangkokkan semua. Bahkan asuransinya pun sudah sudah benar-benar end limit, habis, udah nggak bisa pakai. Dan untuk dia cuci darah, dia nggak punya uang. Dia masih hidup, belum sampai generasi kedua dari dia. Dia masih hidup, dia menyaksikan sendiri. Habis bis. Karena ngomong begini, tanpa Tuhan pun 7 keturunan hartaku nggak habis. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu,
Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Itu seperti ranting yang dipotong dari pokok. Dia pergi 1 jam, masih hijau daunnya, buahnya masih ranum. Dia masih bilang ini, tanpa pokok pun aku masih diberkati kok. Tapi tunggu 24 hours, layu, lalu kering. Dia pergi dengan sisa kehidupan. Ada kalanya sisa kehidupan bisa 15-20 tahun. Gua tanpa Yesus, gua masih diberkati. Sisa kehidupan, sebentar lagi kering, layu, mati. Tapi hari ini, Bapak Ibu dengar baik-baik. Argos itu omong kosong. Merasa pintar, merasa hebat, merasa bisa. Lalu ngomong besar. Harusnya begini, dia berkata gini, semua ini karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kekuatan kepadaku untuk memperoleh kekayaan, maka tidak ada artinya. Saya buktikan, saya bersaksi Bapak Ibu. Kami membangun rumah Tuhan, sudah ini tahun ke-6. Tahun pertama, tahun kedua, itu keuangan ketika dikasih ke kontraktor, itu dibawa lari. Itu hitungnya kurang lebih 4-5 miliar, itu uang gereja banyak. Sampai saya harus minta maaf kepada jemaat, kepada para pekerja. Bahkan saya harus duduk cuci kaki mereka. Dan mereka katakan, Pak Gembala, Bapak nggak salah. Orang yang Bapak percaya yang salah. Tapi saya katakan, kalau bukan saya yang berikan kepada mereka, maka mereka juga nggak kerja. Saya ini paling cepat percaya orang. Sampai istri saya katakan, kenapa kamu sangat cepat percaya orang? Saya katakan karena ada firman Tuhan berkata, kasih itu mempercayai segala sesuatu. Dan yang paling cepat ditipu itu adalah pendeta. Karena tahu firman Tuhan itu. Ya. Kasih itu mempercayai segala. Saya nggak bisa robek ayat itu. 1 Korintus pasal 13, saya kepingin robek, tapi itu kan firman Tuhan, kan berdosa di hadapan Tuhan. Saya mau coret ayat itu, tapi nggak boleh. Betul? Kemudian saudara jalan, dan saya lihat 2020 awal, Januari, saya ingat ketika saya berdoa, Tuhan bilang kepada saya ini, kamu akan masuk dalam sebuah dimensi di mana aku akan menyatakan perkara-perkara yang hebat. Ada jemaat yang WhatsApp saya, Pak, gereja bangkrut, Pak. Saya katakan begini, maksud kamu mungkin gereja tutup, iya. Tapi kalau gereja bangkrut, no. Karena yang bangun gereja adalah Tuhan sendiri. Dia akan bertanggung jawab. Saya katakan saya akan tetap makan dengan keluarga, anak-anak saya tetap akan sekolah dan kuliah. Karena saya melayani dia yang adalah resource, sumber. Saya perkatakan ini. Bapak Ibu tahu nggak? Mulai Januari dan mulai masuk Maret pandemi. Justru di situ kami membangun sampai sekarang. Saya nggak tahu itu Tuhan gerakan para bendahara-bendahara. Orang kasih uang yang kami pikir, wow, dari mana semua? Orang kasih uang miliaran, orang kasih uang ratusan juta untuk kami membangun. Di tengah-tengah pandemi ini, otomatis orang ke gereja, orang juga mikir, orang keep duitnya. Tapi karena saya perkatakan perkataan yang terus membangun bahwa ini milik Tuhan, bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab. Saya lihat supply sampai hari ini dalam anugerah Tuhan sedang dilakukan yang namanya finishing. Ya, hanya tinggal mungkin sekitar 300-500 juta sudah selesai. Dan ketika saya lihat data keuangan keluar, saya kaget. Uang banyak ini dalam masa pandemi. Dan ketika saya duduk di kaki Tuhan, Tuhan bilang gini, Luther, ini bukan tentang doa puasa kamu yang bertahun-tahun. Ini bukan tentang hidup kudus kamu. Ini bukan tentang kamu berbuat baik. Ini bukan tentang kamu lakukan ini. Tidak. Ini tentang aku ingin menyatakan kemuliaanku. Supaya orang melihat bahwa akulah Tuhan. Yes, amin. Yes, haleluya. Haleluya. Sudah tahu, penanggung jawab kami di lapangan, mereka katakan ini, Pak Gembala, ini masih butuh sekian. Saya bilang ini, kalau Tuhan sudah memulai di tengah-tengah situasi yang orang berkata gereja bangkrut, dan kita buktikan hari ini, Tuhan buktikan hari ini, bahwa ini semua tentang Tuhan. Tuhan akan lakukan terus sampai selesai. Amin. Sebelum saya sekarang di Jakarta, saudara ya, saya sekarang ada di Jakarta di apartemen anak-anak. Dan sebelum saya datang, saya dilapor. Kurang seperti, masih kurang dana. Saya bilang, Tuhan cukupi. Percaya Tuhan cukupi. Karena tinggal finishing.
Dan saya katakan ini bulan depan, gedung itu sudah harus dipakai. Ketika saya datang dan saya lihat gedung yang besar dan yang mewah, saya batasi hati saya katakan, Luther, ini bukan tentang kamu. Jangan pernah mengambil kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kamu nggak buat apa-apa di sini. Semuanya tentang aku. Semuanya tentang Tuhan dan kemuliaan. Saya harus batasi diri saya. Dan saya percaya kalau Tuhan lakukan bagi saya, Anda mungkin punya bisnis, Anda punya pekerjaan, Anda masih bisa makan, Anda mungkin masih punya saldo di bank. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, saya pernah sampai saldo 2018, saldo gereja nihil sama sekali. Saya beritahu, saya kumpul para full time dan saya katakan, kita melayani Tuhan. Anda akan tetap makan, Anda akan tetap diberkati. Dan kita semua akan melihat penyediaan Tuhan. Dan saya lihat itu sampai sekarang. Tuhan sediakan dengan cara yang luar biasa. Perkataan kita akan menjadi the highways untuk many miracles terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jangan omong kosong. Jangan bicara sia-sia. Jangan bicara mandul. Apalagi nasar yang tidak ditepati. Pengkhotbah 5 ayat 5 dan 6. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Beberapa orang, Tuhan rusakkan pekerjaannya, bisnisnya, karena pernah berjanji, saya akan tolong gereja, saya akan sumbang ke gereja, tapi dia lupa. Itu namanya argos, perkataan sia-sia. Daud berkata begini, cara untuk menepatinya adalah menepatinya. Cara untuk membayarnya adalah menepati perkataan janji kita. Saya ingat 2018, saya doa. Saya lagi doa di kamar. Saya lagi ambil doa puasa, saya doa di kamar. Saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya, kasih yang kamu punya terbaik untuk. Saya katakan, Tuhan, ada mobil. Ada mobil. Dalam hal pembangunan. Tuhan bilang, mana mobilmu cukup. Kamu butuh duit begitu banyak. Lalu saya tanya gini, apa yang saya punya? Tuhan bilang, aku minta rumahmu ini. Itu satu-satunya rumah kami, Bapak Ibu. Itu memang ada di daerah yang bagus lah di Makassar. Dan saya katakan, yes Tuhan. Setelah amin, saya pergi dan saya ngomong istri saya, dia ada di kamar dengan anak saya. Saya ngomong, sayang, tadi saya doa dan Roh Kudus bilang, kasih rumah ini ke Tuhan. Istri saya bilang ini, kalau Tuhan minta, kasih. Anak saya langsung nangis, dia katakan, Papa, nanti kita tinggal di mana? Lalu saya bilang, nih Papa ini kan dulu kontraktor. Apa itu kontraktor, Papa? Kontrak sana, kontrak sini. Tuhan pasti akan hidupi kita. Saya ngomong ke anak perempuan saya. Saudara tahu apa? Besoknya saya bilang staf saya di kantor. Bikin, banner. Tulis di depan. Rumah ini dijual. Taruh nomor telepon saya. 2018, 2019, 2020, 2021. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, rumah Tuhan jadi, rumah kami belum juga terjual. Tuhan itu cuma uji hati saya. Apakah saya mau tahan satu-satunya yang harta kami? Seperti Tuhan minta Abraham, Tuhan minta Ishak dari Abraham. Dan Abraham kasih, ternyata itu cuma ujian hati. 2019, karena gereja kehabisan uang. Anak saya pakai mobil, saya bilang, nih, Papa minta mobil kamu, kita jual. Satu mobil gereja kita jual. Semua kita masuk. Masih nggak cukup. Saya bilang ke istri saya, berhenti jual mobil. Kita lihat penyediaan Tuhan yang ajaib. Perkataan-perkataan kita itu akan membuat sorga sibuk dengan kita. Amin. Karena selaras dengan hati Bapa. Jangan omong kosong. Jangan berjanji tapi tidak menepati janjinya. Satu saat, saya lihat ada seorang pekerja dalam gereja. Dia mau jual tanahnya, dan dia ngomong begini. Bahkan dia ngomong kepada beberapa tamu yang datang. Ada yang cerita untuk saya. Beberapa tamu yang datang ke gereja tersebut, dan dia berkata, kalau tanah saya jual, maka saya akan bantu gereja sekian. Dan ketika gembalanya itu ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang dia undang ke gerejanya, mereka
tanya, orang ini katanya mau jual tanah dan akan sumbang ke gerejamu, apa sudah sumbang atau belum? Dan hamba Tuhan ini berkata, belum sama sekali. Sudah tahu? Dan dia berkata ini, sampai hari ini, tidak ada sama sekali. Pekerjaannya hancur. Bahkan semua yang ada padanya, diambil daripadanya. Saya beritahukan kepada saudara, jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilang. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Bagaimana Pak Pendeta untuk mematahkan kutuk-kutuk perkataan ini yang datang karena kelemahan tubuh? Tidak bisa menguasai diri. Karena saya punya begitu banyak beban. Dan karena perkataan sia-sia. Pertama, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, berusaha ingat perkataan kutuk atau sia-sia yang dikatakan oleh orang tua kita atau oleh kita sendiri. Berusaha ingat, catat itu. Kemudian yang ketiga, mencabut setiap perkataan tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Ayub mencabutnya. Yang keempat, ambil keputusan dan minta Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Amin. Yang kelima, minta darah Yesus menyucikan kita dari setiap jalur kutuk perkataan, karena ini turun-turunnya unlimited. Yang keempat, mulai sekarang memperkatakan firman Tuhan dan berkat atas keluarga, anak-anak, bahkan bisnis. Dan ketika kita mulai melepaskan berkat, perkataan berkat firman Tuhan, maka kita juga sedang menghapuskan jalur kutuk perkataan dan tanda-tanda cakaran setan dalam pribadi, keluarga, bahkan bisnis kita. Anda diberkati oleh Tuhan, dan Anda deklarasikan, katakan saya bebas, saya bebas, saya bebas dari kutuk perkataan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Saya mau pimpin Bapak Ibu dalam 5 menit ini. Saya mau pimpin Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu pejamkan mata. Pejamkan mata Bapak Ibu. Pejamkan mata Bapak Ibu. Coba minta. Bilang Roh Kudus, ingatkan saya. Adakah kutuk perkataan yang Anda dengar? Mungkin Anda dengar orang tuamu katakan, mamamu katakan, engkongmu katakan, nai-naimu katakan, dan sebagainya. Ya, coba ingat. Atau papa mama katakan, atau apohmu katakan, coba ngomong. Berusaha ingat. Kemudian, kalau Bapak Ibu dapat, misalnya, kamu tidak berhasil, kamu akan gagal dalam keluarga, kamu akan gagal dalam bisnis, cabut itu. Lalu kemudian, cabut. Aku cabut perkataan ini. Dalam nama Yesus. Aku patahkan perkataan sia-sia ini. Dalam nama Yesus. Lalu minta darah Yesus menyucikan kita. Minta darah Yesus sucikan saya. Dari setiap perkataan kutuk ini. Dari jalur kutuk ini. Lalu yang keenam, aku katakan berkat bagiku. Aku katakan berkat bagi keluargaku. Aku katakan berkat bagi suamiku. Aku katakan berkat bagi anak-anakku. Aku katakan berkat bagi pekerjaanku. Aku katakan berkat bagi bisnisku. Aku katakan berkat bagi kesehatanku. Aku katakan berkat bagi keuanganku. Aku katakan berkat bagi masa depan anak-anakku. Aku katakan berkat. Dan aku katakan aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Dalam nama Yesus. Hari ini kalau ada kutuk, perkataan kutuk yang turun di atas umatmu, aku patahkan dalam nama Yesus. Dan aku katakan mereka free in the name of Jesus. Aku katakan mereka bebas dalam nama Yesus. Aku katakan pemulihan terjadi bagi mereka. Dan mereka akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun bagi mereka. Untuk mereka mengalami restorasi, pemulihan yang hebat, pemulihan yang ajaib. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Perkataan kutuk ini kalau itu menurunkan sakit penyakit, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan aku katakan umatmu free dalam nama Yesus. Mereka tidak ada lagi di jalur kutuk, tapi mereka ada di jalur berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada yang namanya Ibu Erlinda. Ada Erlinda Chong. Halo Ibu Erlinda. Bu Erlinda Chong. Ayo Ibu Erlinda.
Di mana Ibu? Where are you? Ibu Erlinda di mana? Mari Bu Erlinda Tio, mari dibuka. Iya, itu Ya. Erlinda Tio, bukan bukan Cong. Ya, Salah. Tio. Ya, sorry. mari. Di Balikpapan, Pak. Balikpapan. Ya, oke. Ibu dengar ini baik-baik. Semua yang Ibu alami itu cuma sebuah perjalanan. This is our journey. Karena Tuhan ingin melatih hati Ibu untuk melihat perkara-perkara besar. Tuhan tunjukkan kepada saya banyak hal yang Ibu lakukan, tapi orang salah mengerti tentang Ibu. Tuhan katakan begini, bahwa Ibu nggak bisa rubah orang, nggak bisa rubah situasi, nggak bisa rubah keadaan. Tapi Ibu bisa merubah hati Ibu. Ketika hati Ibu berubah, keadaan berubah, situasi berubah. Ibu akan lihat ya, dalam 4 bulan ke depan ini. Aku membuka satu pintu kepada kalian, pintu ini berhubungan dengan apa yang Ibu dan suami lakukan. Ada banyak orang yang tidak senang dengan ini ketika mereka melihat sebuah kemajuan. Tapi Tuhan yang pegang kendali. Ketika dia buka pintu, maka tidak ada yang dapat menutup. Tuhan itu kalau berkati kita, Tuhan itu nggak lihat umur kita seberapa. Tuhan nggak lihat perkataan orang seperti apa untuk kita. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat isi hati kita. Iman yang kecil itu membawa jiwa kita ke sorga. Tapi iman yang membesar membawa sorga ke jiwa kita. Ibu akan melihat manifestasi dari Roh Kudus menyatakan dalam hidupmu. Engkau akan menikmati janji-janji Tuhan. Dan akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong engkau. Engkau akan jadi penolong bagi banyak orang. Lupakan apa yang terjadi kepadamu di masa-masa lalu. Ketika ibu ingat 1 jam yang lalu, sudah jadi sejarah. Ketika ibu lihat sekarang, cuma sekedar bertahan. Tapi kalau ibu lihat ke depan, itu tanda orang sedang bertumbuh. Hebatnya lagi, 1 jam yang akan datang, 1 menit yang akan datang, itu begitu suci, begitu mulia, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan berkata begini, Tuhan selalu membawa kita kepada 1 menit yang ada di depan. Bukan kepada 1 menit atau 1 jam yang ke belakang. 1 menit ke 1 jam yang ke belakang cuma untuk kita belajar. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang membawa kita mundur. Tapi dia membawa kita berjalan maju. Ibu terima itu untuk menikmati janji Tuhan. Ada yang namanya Jenny di sini? Ada. Mari Bu Jenny, dibuka mute-nya. Ibu Jenny, aku telah mendengar doamu. Aku telah mendengar doamu. Dan akan ada sebuah peningkatan. Waktu promosi akan datang. Tuhan katakan bulan 7, Juli. Pada tanggal 14 Juli akan ada promosi yang kau dengar. Tuhan tunjukkan kepada saya, engkau akan membangun sebuah jaringan yang sangat besar. Engkau akan menolong begitu banyak orang. Engkau tuh trainers for trainer. Hatimu adalah menolong orang lain. Aku telah mendengarkan seruanmu minta tolong. Dan pertolongan akan datang dalam hidup. Aku akan membawa engkau dan melihat apa saja yang engkau akan kerjakan dalam 5 tahun ke depan. Tuhan berkata begini, Tuhan akan sertai engkau dengan tanda-tanda heran mujizat. Bahkan di luar dari pemikiran. Tuhan tunjukkan kepada saya kekayaan, uang, akan datang mengalir kepada engkau. Ini musim mengumpulkan, mengelola dengan manajemen dengan baik. Belajar dari Yusuf mengelola kelimpahan di masa-masa kelimpahan, menyimpannya di masa-masa sulit. Dan ketika di masa sulit, dia investasi. Tuhan berkata, ketika engkau belajar tentang manajemen Yusuf di Mesir, maka engkau akan menjadi jawaban, engkau akan dicari. Engkau akan seperti kota yang dicari oleh banyak orang. Meletakkan dasar, memperbaikinya, membangunnya, sehingga orang akan belajar. Seperti nama Yusuf, let him add. Tuhan menambahkan. Demikian juga yang engkau, Ibu Jenny, engkau akan ditambahkan. Tuhan memberikan kepadamu spirit of wisdom, revelation knowledge. Bahkan ada sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada satu suku Israel, namanya suku Gad. Yaitu karunia untuk tahu musim dan waktu. Engkau akan tahu kapan menabur, kapan tidak nabur. Engkau akan tahu kapan untuk investasi, kapan tidak investasi. Engkau akan berkata, orang ini diambil atau orang ini jangan diambil. Engkau akan tahu kumpul orang-orang di sekitarmu, orang-orang hebat di sekitarmu. Karena engkau maju atau tidak ditentukan oleh orang-orang yang di sekitarmu yang kau pilih. Carilah orang-orang yang the right man and the right place. Bukan orang yang the right man, the wrong place. Tuhan berkata mereka akan memberatkan gerbongmu dan engkau akan tertati-tati. Tapi ketika engkau memilih dengan hikmat ini, minta dari Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Ketika engkau duduk di hadirat Tuhan, ambil waktu doa dan berpuasa seminggu 2 kali. Dan aku akan memberikan karunia itu kepada engkau, mempertajamnya. Akan ada ekspresi karunia yang ditambahkan. Engkau akan mengerti. Engkau akan punya compassion. Engkau akan punya mercy dalam hati. Engkau tidak bisa lihat orang susah, engkau selalu membantu sekalipun engkau butuh.
Tapi ketika engkau melepaskan, engkau tidak akan kekurangan. Engkau akan menggenapi Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menabur sedemikian rupa tapi tidak berkekurangan. Tapi orang menahan sedemikian rupa selalu berkekurangan. Engkau akan mematahkan hemat pangkal kaya di situ. Dan engkau akan hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Tuhan akan memberkati engkau melimpah-limpah. In the name of Jesus. Terima itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ada yang namanya Ibu Rini. Ada yang namanya Ibu Rini? Ada. Mari boleh dibuka itunya Bu Rini. Mute-nya Bu. Listiorini Ya. Pak. Ibu nama lengkap siapa? Listiorini. 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 Dipanggilnya? Ada yang panggil Lis, ada yang panggil Rini. Oke. Nama kerennya? Tapi kebanyakan Lis. Kebanyakan Rini. Lis panggilnya banyakan Lis. Oke. Lis. Lis, Ibu Lis. Saya panggil Rini seperti yang dikasih Roh Kudus ke saya ya. Ya. Ya, baik. Ibu Amin. Rini, tulang belakang ibu sama pinggang ibu ketika duduk dan berdiri selalu sakit, apalagi engkau bangun tidur. Ya. Koreksi? Benar? Ya. Benar. Ketarik sampai di paha sebelah kanan dan lutut, terutama di pergelangan kaki. Waktu-waktu tertentu, ada kalanya itu sangat menghalangi aktivitasmu. Tuhan tunjukkan kepada saya seperti ibu diikat dengan tali. Seperti ibu diikat dengan tali. Dan tulang belakang ibu sama pinggang ibu itu seperti ada yang kejepit. Tapi hari ini saya mau berdoa pakai firman Tuhan, Roma 4:17. Firman Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada. Hari ini aku katakan, aku ciptakan tulang yang baru. Pinggul yang baru. Sel yang tadinya tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Yang tadinya terjepit. Aku katakan sehingga akhirnya terbawa di kaki kanan, lutut, sampai pergelangan. Hari ini aku katakan roh kelemahan tubuh ini out dalam nama Yesus. Dan aku katakan pinggang yang baru, tulang belakang yang baru, sel urat dan otot kembali berfungsi dengan sempurna. Kekuatan Tuhan berikan kepada Ibu Lis, Ibu Rini. Dia mengalami kekuatan dan kesembuhan oleh Tuhan. Kakimu akan berjejak di atas gunung. Tuhan tunjukkan bahwa ibu sudah mulai putar pinggang ibu diputar dan tidak sakit lagi. Ibu sudah sembuh sempurna. In the name of Jesus. Amin. Ibu berdiri, putar pinggangnya. Ya, biasa kalau berdiri begitu sakit ya. Sekarang enak, Ya. ringan. Amin. Sudah ringan? Amin. Puji Tuhan. Ya. Mulai Puji Tuhan. hari ini, ketika ibu memperkatakan firman terus, ibu tidak akan pernah lagi merasakan. Hari ini ibu tidak akan pernah alami itu lagi. Karena Tuhan berkata, it is finished, sudah selesai. Kalau ibu pergi ke dokter, periksa tulang belakang pinggul ibu, sampai di tulang. Dokter akan katakan bahwa tulang ibu itu seperti tulang anak remaja. Coba ibu periksa. Kalau ibu ronsen ambil hasilnya, nanti ibu bisa bersaksi di grup ini. Kita akan dengar. Tuhan tunjukkan kepada saya, semua bagian tubuh ibu seperti tulang anak-anak remaja yang baru kembali diperbaiki oleh Tuhan. Sorga punya suku cadang asli. Ya, ketika Tuhan membuka perbendaharaan di sorga, dia memberikan pemberian-pemberian kepada anak manusia, termasuk suku cadang, tulang yang baru, ginjal yang baru, jantung baru, paru-paru baru, dan semuanya Tuhan punya. Tinggal kita minta. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali Ibu Sofi. Ya, terima kasih. Pak Luther. Ya, terima kasih Pak Luther. Boleh mungkin bisa bantu itu dari teman saya, Pak Edi Hartono dari Jerman. Pak Edi mungkin bisa minta tolong, bisa shalom, bisa sapa kita semua, Pak Edi Hartono. Ada Pak Yanuar, Pak Edi Hartono ya. Belum ada. Bisa di Mari Pak Edi Hartono. Ini ada namanya, tidak ada fotonya.
Mari Pak Edi, bisa dibuka mute-nya. Sepertinya ditinggal ini. Tidak ada namanya. Tidak ada orangnya. Pak Edi Hartono. Ya. Mungkin bisa Pak Edi mungkin bisa minta tolong, ini ada Pastor Luther, mungkin kalau mau ada kesempatan bagus sekali ini, mungkin bisa minta doa ke hambanya Pak Edi Hartono. Beliau dari Jerman ini. Nggak muncul ya Pak? Data fotonya Bu, cuma nama aja. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin beliau Ditinggal sambil sebentar. praktek, karena dia dokter, mungkin sambil praktek. Ya, shalom semua saudara-saudara, sudah diberkati semuanya. Bagi yang belum mendapat kesempatan untuk doa oleh hambanya Pak Luther, mungkin lain kesempatan bisa kita undang lagi, mungkin lain kesempatan. Jika saudara-saudara yang belum, mungkin bisa lain kesempatan bisa mengalami berkat dari Tuhan, jawaban Tuhan, tuntunan Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Luther yang telah memberkati kita semuanya, yang telah memberikan tuntunan dalam firman Tuhan untuk kita tidak boleh memperkatakan dengan perkataan yang sia-sia, karena lidah ini harus dikendalikan oleh api Roh Kudus. Demikian saya ucapkan terima kasih pada sore hari ini. Pastor Luther sudah menjadi berkat kita semuanya, dan mungkin kalau berkenan lain waktu kita akan undang lagi gitu Pak Luther. Siap. Iya, terima kasih sekali. Ternyata Bapak di Jakarta ini baru nyampe hari ini ya Pak Luther. Kemarin Bu. Oh kemarin, ya puji Tuhan. Terima kasih sekali Pak Luther. Firman-Nya mengingatkan kita semua supaya apa yang Tuhan ciptakan lidah kita itu untuk tidak digunakan sia-sia. Kami ucapkan terima kasih Pak Luther, bila Tuhan memberkati berlimpah-limpah, gerejanya juga segera selesai. Tuhan pakai Bapak lebih lagi luar biasa sekali. Dan terima kasih, shalom, Tuhan berkati. Mungkin Terima ada kasih pesan-pesan Pak Luther. Doa berkat ya Bu ya. Ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Luther. Oke, mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Jemaat Tuhan, pulanglah. Ingat bahwa Anda dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah memperkatakan perkataan-perkataan yang kutuk, bahkan tidak pernah memperkatakan perkataan yang menghancurkan kita, maka kita ciptaannya harus serupa, segambar dengan Dia. Tuhan Allah berdoa memberkati umat-Mu, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah masuk keluar oleh Tuhan, diberkatilah lumbung-lumbungmu, buah kandunganmu, anak-anakmu, diberkatilah bisnis, pekerjaan, kesehatanmu, dijauhkan daripada segala virus, dijauhkan dari segala bakteri termasuk COVID-19. Tapi engkau akan ada dalam perlindungan Tuhan. Berkat-berkat yang ada di atas gunung, di bawah langit, di bawah bumi, akan diperintahkan datang kepada engkau. Sehingga engkau akan disebut yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan ini menjadi bagianmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan amin 3 kali dengan keras. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Oke. Pak. Ibu Robi, saya live ya. Ya, makasih sekali Pak Bye-bye. Luther. Sampai ketemu Semangat. lagi. Ya, makasih Tuhan sekali berkati. Bapak. Ya, Bye-bye. makasih sekali. Ya, Tuhan Terima kasih berkati. Pak Luther. Ya, Sama-sama. makasih. Satu pengumuman untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi hari Jumat, tanggal 16. Kita bersama-sama lagi bergabung di tempat ini dengan pembicara Pastor Philip. Philip Jayabalan dari Malaysia ya. Ya. Jamnya Tolong yang belum kasih nomor HP, Pak. oh ya sudah beberapa sudah masuk. Apakah masih ada yang baru pertama kali bergabung pada malam hari ini? Bisa tulis nomor WA-nya. Nanti kita bisa kirim untuk flyernya untuk acara-acara Zoom berikutnya. Kita undang kembali hari Jumat jam 6 sore bersama hambanya Philip Jayabalan tanggal 16 April hari Jumat.
Tuhan Yesus Itu memberkati. ada setting dari partisipan yang mengatakan bahwa dia pertama kali ikut Zoom. Beliau minta supaya HP-nya dicatat untuk mau bergabung di dalam Zoom yang akan datang, Ibu Yeni, di chattingnya. Ya, nanti saya add. Sudah. Ya. Ada berapa kan sudah masuk? Masih tambahan lagi? Saya tunggu. Jika tidak, kita akan live bersama-sama. Terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati Thank kita you, semua. Sophie. Terima kasih. Halo Bu Eni, Bu Sophie. Thank you semuanya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Halo, Tante siapa ini? Tante Cindy. Thank you. Oh, Noni Sophie. ya, Noni. Noni. Halo, shalom. Lani. Oh, Lani. Ya, thank you thank you. Aku udah ngajakin teman-teman tadi. Oh, thank you ya. Ada 5 Ya orang. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Dia nggak Ketemu mau lagi ya. Oke. Nanti Jumat ada Oke. dari Pastor Philip itu dari Malaysia. Ya. Beliau itu seorang nabi juga, bagus sekali. Nanti Ya. Jumat ikut lagi ya. Oke. Tuhan berkati. Oke, Ya, dan God thank you. bless semuanya. Ya. Thank you teman-teman. God bless Thank semua. you, Sophie. Kak Yanuar, Pak Fran. Ya Bu, ya Baik. Pak Bas sudah live duluan dia. God Oke. bless you. Yes. Pak Frans balik ya. Ya, Oke. ada acara dia. Terima kasih Pak semuanya. Fran sudah live ya. Ya. Oke, thank you Pak. God bless you all. Thank you, Sophie. Ya. Ya, makasih Bu. Tuhan Live semua ya, berkati. turun ya. God bless. Ya,